Gue kebangun padahal baru tidur setengah jam yang lalu. Enggak, kali ini bukan karena kelakuan Bagas lagi. Gue emang harus bangun sekarang. Tangan gue menjangkau handphone yang gue geletakin di lantai saking kesalnya sama Bagas. Jam udah menunjukkan waktu sholat subuh. Biar hidup gue suka belok sana-sini, gue berusaha untuk gak melewatkan kewajiban agama gue. Bukan cuma karena dibiasakan sama keluarga gue, tapi lebih ke gue sadar hidup gue pas muda dulu gak benar. Ya kali sholat doang gue skip juga. Apa gak masuk neraka jalur undangan VIP gue? Omongan Saras juga selalu gue inget. Dia titip pesan, biar gue nuntun anaknya ke jalan yang benar di saat jalan gue sendiri tersesat. Udah saatnya sholat subuh. Gue menepuk-nepuk punggung Rara yang udah nempel kayak lem Cina di badan gue. Perasaan semalam ada yang jerit-jerit takut diapa-apain. Gue tersenyum iseng. Asik kali ya, kalau gue fotoin terus kirim ke Bagas. Kebayang gimana cemburunya dia. Tapi pas kamera gue belum sempat ngambil foto, Rara malah ngedusel-duselin wajahnya di dada gue. Gue auto diem. Apa-apaan nih? Inget gue, sayangi nyawa lu. Inget, nih bocah masih ingusan selera lu bukan dia. Tapi puji syukur gue panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, si tuyul ini kalau tidur gak gerasa gerusuk. Saking antengnya, gue pikir dia udah koit apa gimana gitu. Soalnya gue gak menemukan pergerakan tanda-tanda makhluk hidup selama dia tidur. Pas bangun tahu-tahu dia udah nempel aja ke gue. Perlahan gue melepaskan pelukan tangan Rara dari badan gue. Kakinya yang ada di paha gue juga gue singkirin. Gue dijadiin guling sama dia. Berhasil meloloskan diri, gue meregangkan tangan gue. Gue coba panggil nama dia, tapi dianya kebo banget. Karena itu gue iseng jepit hidung dia pakai tangan. Rara auto megap-megap. Gue kira dia bakal bangun pakai cara ini. Rara malah nafas lewat mulut. Mana seumur hidup itu lama banget. Paham kan? Ra, bangun atuh, udah pagi. Sholat subuh dulu yuk. Bentar dulu. Rara masih beli kerak telur di Hongkong nih. Pedagangnya rese banget, masa gak mau ditawar? Cek. Hongkong bapak lo, ngimpi nyampe kejauhan amat. Di Tanah Abang juga banyak yang jual kerak telur. Bangun gak, Ra? Kalau bangun, ntar gue langsung transferin 1 juta. Gak perlu acara bujuk-bujuk lagi. Rara auto duduk. Matanya gak kelihatan ngantuk sama sekali tuh. Giliran duit aja seger lo. Buruan wudhu. Rara ngucek matanya. Dia tiba-tiba merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Apalagi nih? Om Igo gendong ke kamar mandi dong. Kaki Rara pegel. Kemarin malam berdiri seharian sih. Nada suaranya dibikin-bikin menyedihkan. Bukannya iba malah pengen gue getok. Meski begitu, gue gak kesal sama dia. Mau gak mau gue gendong dia beneran. Ya udah, sini digendong. Rara langsung melingkarkan kedua tangannya di leher gue. Sementara kedua kakinya ngapit badan gue. Gue gendong dia dari arah depan ala ibu koala. Sampai di kamar mandi, gue nurunin badan kecil dia. Anehnya lagi, dia udah di kamar mandi tapi malah bengong gitu aja di depan wastafel. Ra, ngelamun. Dia gak nyahut. Karenanya gue nampung air di tangan gue buat basuh muka dia. Minimal dia segeran habis itu. Ih, dingin tahu. Ya habis ngelamun mulu. Heran, perasaan yang nanggung biaya pernikahan gue. Tapi lo yang kelihatan banyak pengeluaran. Rara memonyongkan bibirnya ngeledek gue. Ya udah, sikat gigi terus wudhu ya. Om, sikat gigi Rara yang mana? Oh no, yang Minion. Gue menunjuk ke sikat gigi yang ada di sebelah sikat gigi gue. Gue emang sengaja beliin yang ada motif Minion. Minion dan Rara adalah perpaduan yang pas. Tapi bukannya senang, dia malah protes. Kayak anak kecil aja om.
Besok-besok beliin yang motif Spider-Man aja. Lah, sama aja dong. Gantungan kunci bener-bener lo ya. Rara nyengir. Sambil sikat gigi dia ngelirik gue di cermin. Ngasih kode lewat tangannya biar gue pergi. Sedangkan gue memakai waktu ini untuk wudhu. Gantian sama Rara. Gue udah siap dengan sarung yang gue pakai. Sementara Rara juga udah pakai mukena warna kuning yang emang sengaja gue beliin buat dia dulu pas datang nginep di sini. Mana lucu banget lagi kayak pisang berjalan, tau nggak lo? Kenapa om? Kok liatin Rara gitu banget? Emang Rara cantik banget ya? Sampai om ngeliatinnya gitu banget. Naksir bilang om. Bajigur, dengan percaya dirinya bocah tuyul ini ngira gue demen. Karena ikatan mukena dia belum benar, gue bantu iketin. Habis itu dia berdiri di belakang gue. Gue jadi imam untuk pertama kalinya. Selesai sholat, gue main berdiri aja. Lupa kalau udah punya istri. Rara salim tangan gue. Mana sengaja dilamain. Buru nggak? Hihi. Ra, habis ini turun ke dapur gih. Bantuin mama masak sarapan pagi. Gak usah terlalu kerja berat, cuma buat cari muka aja ke mama. Rara yang lagi lipat mukenanya sampai berhenti. Hah? Masak? Bantuin mama Omigo gitu? Gak mau ah. Tahu gak pas masak air aja Rara hampir bikin rumah kebakaran. Turun dulu aja makanya. Kak Dara juga ada di bawah. Gue bukannya mau nyuruh-nyuruh lo kerja berat ya Ra. Ini sebatas formalitas saja buat ambil hati mama. Lagian udah menjadi kebiasaan di keluarga gue, walaupun punya pembantu, seorang wanita tetaplah harus melakukan tugasnya sebagai seorang wanita. Ya kayak gini nih, bikin sarapan buat suami. Sebenarnya gue kurang setuju Rara ikutan juga. Tapi ya balik lagi ke tujuan awal. Luluhin hati nyokap dulu. Buktiin kalau Rara gak seburuk yang dia kira. Rara langsung mesem-mesem mukanya. Mulutnya udah dimonyong-monyongin. Nggak bisa masak om, masak air aja suka gosong kok. Rara bantu doa aja ya om. Kalau bantu doa doang mah, sekalian aja kita doa barengan di depan kompor. Orang lagi masak, kita bagian aminin. Mau begitu? Ide bagus om. Setelah gue bujuk, lebih tepatnya gue sogok pakai iming-iming nambahin uang jajan dia mau juga turun ke dapur bantuin nyokap. Hai Rapov. Rasanya mager banget harus turun ke dapur bantuin mamanya Om Iko. Cuma ya mau gimana lagi, semua demi uang jajan. Karena kalau perut kenyang itu yang utama buat gue. Gue ke dapur, di sana udah ada mama mertua gue. Ada Kak Dara juga. Mereka udah sibuk dengan tugas masing-masing. Mama mertua gue udah motong-motong daun bawang sedangkan Kak Dara bagian potong kentang dan wortel. Lah gue mau ngapain? Mungkin saking sibuknya, mereka nggak ngeh kalau gue udah berdiri di dapur. Alhasil, gue yang gabut malah ngantuk lagi. Gue nyender di kulkas terus nguap lebar-lebar. Dan timingnya pas banget mama mertua gue nengok. Dasar anak perawan. Pagi-pagi bukannya bantuin orang malah enak-enakan nguap. Cek, mimpi apa aku punya menantu kayak gini? Mama mertua gue langsung nyindir gue. Sakit sih, tapi gak berdarah. Maaf nek, kalau gitu ada yang bisa Rara bantu? Tanya gue sesopan mungkin. Apa? Kamu tadi panggil saya apa? Nenek, sejak kapan saya punya cucu? Gak ada sopan santunnya kamu. Duh, selama ini gue manggil anaknya om. Ya otomatis gue manggil dia nenek dong. Salah lagi nih. Iya sih gue udah nikah sama anaknya. Tapi gak enak juga langsung manggil mama. Kayak kurang cocok di telinga. Maaf ma, Rara keceplosan. Gue coba untuk panggil mama. Siapa tahu ini panggilan yang benar. Sini mah, biar Rara yang potong daun bawangnya. Gue bermaksud ambil alih kerjaan beliau. Potong bawang doang sih, gue masih bisa. Baru aja gue mau potong itu daun bawang, mama mertua gue langsung rebut pisau dari gue. Gak usah, mending kamu ke belakang, bersihin ikan.
keluarin isi perutnya terus sisikin. Titah mama mertua gue yang bikin gue bergidik ngeri. Bukan karena gue jijik apa gimana megang ikan. Gue sama sekali gak jijikan orangnya. Cuma ya, masa sih gue diperlakukan kayak babu di rumah suami gue sendiri? Mana pas gue dikituin pembantu juga nontonin gue. Malu. Padahal pas kecil Om Virgo bilang bakalan jadiin gue ratunya. Bullshit lo Om. Karena gak mau bikin mertua gue makin ngamuk, gue langsung aja bersihin ikan. Gue keluarin isi perutnya. Gue sisikin, sampai sisiknya nempel di muka sama rambut gue. Gak masalah, yang penting kelar. Gue mau ke sekolah soalnya. Dan kalian tahu, parahnya lagi, ternyata mertua gue itu kayak sengaja ngerjain gue. Kalian tahu gak? Ikan yang gue sisikin ternyata gak dimasak. Malah dikasihin ke kucing liar yang ada di depan rumah. Itu belum kelar. Masih ada yang lebih parah. Pas gue baru kelar sisikin ikan di belakang, badan gue udah bau amis, udah penuh sisik, gue udah dekil. Mereka malah enak-enakan sarapan di meja makan. Lah, gue gimana ini nasibnya? Virgo Pov. Setelah mandi dan berpakaian rapi, gue turun ke bawah buat sarapan. Tapi gue gak menemukan Rara yang ikutan duduk bareng yang lain. Aneh dong. Loh, Rara mana mah? Tanya gue ke nyokap yang udah makan di meja makan. Seinget gue tadi, Rara ikut bantuin nyokap masak. Nyokap gue mengangkat kedua bahunya. Gak tahu, gak peduli juga. Mah, di saat suara gue mulai meninggi, bokap nyenggol kaki gue sebagai kode biar gue gak ngelawan. Gue menoleh ke arah Kak Dara, meminta penjelasan. Kak, Rara di mana ya? Di belakang, tadi lagi bersihin ikan. Harusnya sih udah selesai ya. Mungkin ngerjain yang lain, terang Kak Dara dengan santainya. Wah, gila sih ini. Mana pas yang lain lagi makan enak di meja makan, istri gue malah kayak pembantu di belakang. Gue langsung naruh sendok gue di piring, terus pergi ke belakang nyari keberadaan Rara. Mbak, Rara mana ya? Tanya gue ke pembantu soalnya gak menemukan keberadaan Rara. Ada tuh di bawah meja mas. Gue ngintip ke bawah meja yang ada di dapur. Astaga, padahal gue udah panik gak karuan, ternyata Rara lagi makan lesehan di dekat kaki meja. Rara? Kenapa om? Pakai nanya lagi kenapa? Kamu ngapain di sini? Ngaduk semen, ya lagi makan lah, sahutnya sambil makan tempe goreng sama sambal terasi dengan tangan. Kok makan di sini sih? Tanya gue prihatin. Tadinya mau makan di depan gedung DPR juga kejauhan om. Serius Ra? Ayo berdiri, kita makan sama-sama di meja makan. Emang kenapa sih? Mau di sana mau di sini, kan sama aja. Yang penting makan om. Gak gitu Ra. Cuma gue gak enak aja ntar sama papa lo. Masa anaknya kayak pembantu di rumah suaminya sendiri? Gue berusaha menjelaskan sambil ikutan duduk di lantai sama dia. Tapi dia emang batu. Bukannya dengerin gue, dia malah nambah nasi, tempe, tahu sama sambal terasi. Om mau gak? Enak tahu ini. Mama suka masakin Rara di rumah. Tahu sendiri selera mama tuh kampung banget. Beda sama papa yang lidahnya Eropa. Ra, jangan gitu ah. Ayo ke meja. Coba om. Dia tetap nyodorin tempe ke mulut gue. Awalnya gue gak mau, tapi karena terdesak, gue kunyah juga akhirnya. Om tahu gak, enak atau enggaknya makanan itu bukan di mana kita makan atau seberapa mahal makanan kita. Mulai deh nih bocah kerasukan arwah sok bijak. Emang iya, ledek gue pakai bahasa dan nada anak alay. Balas Rara lebih alay lagi. Enaknya makan itu tergantung sama siapa kita makan. Kalau sama orang yang kita sayang, pasti rasanya lebih nikmat. Gitu. Gue ngangguk-nganggukin kepala ngeledek. Kalau makan sama gue, rasa makanan lo gimana selama ini? Enak. Enak lah.
Berarti lo sayang sama gue ya, Ra? Mendengar candaan gue, Rara langsung keselak makanan. Dia sampai terbatuk-batuk. Sayang lah, sayang banget. Apalagi duit Om Igo. Beh, dasar emang. Dia tuh UUD banget. Ujung-ujungnya duit. Niat gue emang cuma bercanda. Tapi kenapa harus ngerasa sedikit kecewa ya? Pas dia jawabannya gak sesuai yang gue harapkan. Setan dalam diri gue berbisik. Loh, memangnya jawaban apa yang Anda harapkan? Rara bilang sayang banget gitu.